Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita diambil pada hari ini dari dalam 2 Samuel pasal yang ke-10. Judul renungan kita pada hari ini adalah Senjata Hikmat. Di tengah persoalan, banyak orang berdoa kepada Tuhan. Sayangnya, seringkali mereka berhenti di situ. Padahal di saat kita berdoa, saat itulah Tuhan memberikan kepada kita senjata hikmat. Berbekal hikmat daripada Tuhan, kita diharapkan mampu menyusun strategi untuk keluar dari persoalan. Bangsa Amon mengetahui bahwa setelah mereka mempermalukan para pegawai Israel, Daud membenci mereka. Demi melindungi diri, mereka menyewa orang Aram untuk berperang bersama melawan orang Israel. Yoab, sang panglima, mendapati dirinya telah dikepung dari dua sisi, dari depan dan dari belakang. Segera Yoab mengatur strategi untuk mendapatkan Abisai adiknya, memimpin satu kelompok pasukan, sedang dia sendiri memimpin kelompok pasukan yang lain. Sungguh menarik mendengar Yoab mengatakan, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tidak ada kepastian daripada Tuhan bahwa hari itu bangsa Israel akan memperoleh kemenangan. Sekalipun demikian, berbekal senjata hikmat dari Tuhan, bangsa Israel berjuang membuat strategi terbaik. Di tengah persoalan, tidak dibenarkan kita duduk bersantai sambil mengatakan, berdoa saja dan biarkan Tuhan yang bertindak. Berdoa memang perlu, namun kita juga tidak boleh berpangku tangan, menolak untuk berjuang. Berdoa tanpa berjuang ibarat pergi ke medan perang, namun enggan untuk bertempur. Jika demikian, mungkinkah kita akan meraih kemenangan? Sekiranya hari ini kita menemukan diri berada dalam persoalan, berdoalah meminta senjata hikmat kepada Tuhan. Kemudian gunakanlah senjata tersebut untuk menyusun strategi kemenangan. Hasil akhirnya memang milik Tuhan, namun perjuangan adalah bagian daripada kita. Seringkali kekalahan bukan karena musuh yang terlalu kuat atau persenjataan yang kurang, namun karena kita yang enggan menyerang. Oke, strategi-strategi perang Daud yang memiliki relevansi di tempat kerja kita. Ya. 2 Samuel pasal yang 10, setelah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadikan raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena dia telah mengutus kepadamu orang-orang untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya, dan untuk menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruh nyala mencukur setengah daripada janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai ke pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram, Bet-Rehob, dan orang Aram dari Soba, 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari Raja Negeri Maaka, 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedangkan orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian daripada orang Israel, lalu dia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkan di bawah pimpinan Abisai, adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkata Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripada aku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa-bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan apa yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara-tentara bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram itu sudah melarikan diri, maka mereka bangun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah dia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang ada di seberang sungai Efrat maju berperang.
Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud, dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian sehingga dia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk pada mereka. Setelah itu takutlah Aram memberikan pertolongan bagi Bani Amon. Nah, judul slide-nya berikut adalah akibat salah paham. Kita langsung pada teks yang hijau ya. Apakah menurutmu, anggapanmu, Daud itu hendak menghormati ayahmu? Karena dia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Jadi, Hanun itu dikelilingi dengan penasihat-penasihat. Mungkin juga penasihat-penasihat ayahnya dulu. Tetapi yang tidak pernah didengarkan ayahnya. Tetapi kali ini ayahnya sudah meninggal. Maka, ada kemungkinan penasihat-penasihat itu kembali lagi dan menasihati Hanun dengan nasihat-nasihat sesat seperti ini. Karena kalimat yang berwarna hijau itu nadanya kalimatnya tuh toksik ya, racun. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu ya, seharusnya pemuka atau penasihat Bani Amon ini harus sadar akan karakter Daud itu seperti apa sih. Daud kalau misalkan sudah setia sama orang, bersahabat dengan orang, dia akan mati-matian menjaga persahabatan itu. Itu karakter Daud. Dia tidak tidak akan melakukan main belakang. Tetapi ini rupanya yang tidak dipahami oleh pemuka daripada Bani Amon. Sehingga memiliki pemikiran menyesatkan di ayat 3 itu. Kalaupun ya misalkan ya mereka takut bahwa apa yang dilihat oleh pegawainya Daud itu jadi informasi atau lain sebagainya, seharusnya kan bisa dibatasi. Misalkan ketemuannya ya seperti orang karantina atau COVID lah ya. Kalau misalkan mau menyampaikan duka cita, tidak usah langsung masuk sampai ke dalam istana, misalkan. Cukup menyampaikan duka citanya itu ada di halaman atau tempat perbatasan. Dan raja akan menerimanya di sana. Loh, itu kan sama-sama enak tuh ya. Jadi kedatangannya diterima, walaupun tidak bisa sampai langsung masuk. Itu kan sebenarnya bisa diterima. Jadi berbelasungkawanya itu dapat. Terus keamanan daripada Raja Amon itu dapat. Karena apa? Pasukan Daud itu tidak mungkin masuk. Begitu ya. Itu yang sebabkan karena membatasi ruang gerak daripada utusan Daud. Atau ketika walaupun misalkan agak masuk itu ya, dikawal. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Atau yang ketiga, menempatkan agen badan intelijen Amon ke Israel. Apakah ada rumor-rumor bahwa memang Daud itu pengen menguasai Amon? Nah, kan setiap orang kan punya badan intelijen sendiri-sendiri. Nah, ternyata hal tersebut itu tidak dipikirkan oleh pemuka-pemuka Bani Amon. Ini penasihat-penasihat kurang berpengalaman atau gimana nggak ngerti. Atau bahkan penasihat-penasihatnya seumuran dengan Hanun nggak ngerti. Sama-sama anak mudanya kurang berpengalaman sehingga ya ngawur-ngawur analisanya. Akibatnya dari nasihat ngawur itu, maka Hanun juga memberikan keputusan yang salah. Gitu ya. Malah pegawai Daud itu ditangkap, janggutnya dipotong, terus itu pakaian mereka dipotong dari tengah sampai pantat. Ini kan sangat-sangat memalukan. Jadi Hanun sebagai raja, ini tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Track recordnya Daud itu diabaikan dan lebih percaya pada omongan para penasihatnya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih penasehat atau tempat curhat. Kalau orang tempat curhat Anda itu tidak mengerti sejarah atau tidak mengerti kondisi yang sedulu-dulunya, maka nasihat itu yang bisa diberikan itu bisa menghancurkan satu negara. Seperti yang terjadi di cerita ini. Daud itu memiliki karakter yang luar biasa ya. Setia, memperhatikan. Gitu. Dalam hal ini dia itu memperhatikan para prajuritnya yang dipermalukan dengan janggut yang dipotong. Daud bilang, tidak usah kembali ke Yerusalem, stay di Yeriko. Yeriko, Yerusalem perjalanan kalau naik mobil kira-kira 3 jam. Jalan kaki ya lumayan. Jadi
Memang kotanya kalau jalan kaki ya memang jauh, kan dulu nggak ada mobil gitu ya. Jadi sengaja Daud itu memberikan apa ya, kayak dalam tanda kutip pengasingan dulu terhadap orang yang dipermalukan supaya mereka itu tidak kembali ke Yerusalem dan dipermalukan oleh orang banyak. Daud sampai perhatian seperti ini terhadap kondisi anak buahnya. Sebagai renungan kita pada hari ini, apakah selama ini kita memperhatikan kondisi daripada anak buah kita? Ini penting ya. Insight-insight penting ini. Genderang perang telah ditabuh. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka itu dibenci sama Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang sewa orang Aram. Yang totalnya itu sampai 33.000 orang. Edan. Nah, Daud mendengar hal itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Memang Daud tidak suka dengan caranya pegawainya dipermalukan. Tapi Daud tidak melakukan atau setidaknya tidak berencana melakukan balasan secara militer. Lagi-lagi yang mulai serangan ini adalah Amon. Yang mempersiapkan sampai 33.000 pasukan sampai melibatkan Aram itu siapa? Amon duluan. Nah, ketika Daud melihat hal ini, ya tidak mungkin dia diam saja toh ya. Pasti dia menyuruh Yoab, panglima perang kepercayaannya, untuk mempersiapkan barisan perang. Nah, ini strategi perang. Mampu membaca situasi ini penting nih ya. Karena Yoab memiliki kemampuan untuk membaca situasi lawan. Waktu perang, sehingga Yoab membagi pasukannya jadi dua bagian. Yaitu Yoab nanti perang melawan Aram, sedangkan Abisai perang melawan Amon. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membaca situasi, maka serangan Amon dari belakang tidak akan terduga, dan mungkin akan menembus pertahanan Israel, dan kemungkinan besar Israel kalah. Nah, strategi itu memang sangat penting ya. Cara cerdik. Waktu saya membuat renungan hari ini, saya tiba-tiba teringat adegan Radcliffe yang kedua. Di mana saat itu Liu Bei membutuhkan anak panah jumlahnya sampai 100.000. Karena memang kehabisan. Dan Zhuge Liang ditugaskan memikirkan bagaimana cara mendapatkan 100.000 anak panah dalam semalam lah. Bingung nggak ya? Nah, Zhuge Liang ini orangnya pandai dan cerdik. Dia bisa membaca situasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ini. Nah, yang Zhuge Liang lakukan adalah dia meminjam atau mengambil kapal, kemudian dikasih orang-orangan ini ya, orang-orangan ini. Nah, dia menghitung daripada waktu gimana ketika kabut itu sangat tebal sekali. Dan ketika kabut itu sangat tebal sekali, maka yang terjadi adalah, ya ini, Cao-Cao pasukannya tidak bisa melihat dengan jelas. Yang di kapal itu orang beneran atau orang-orangan, dia kan nggak tahu. Begitu lihat-lihat, oh kok ada orang, kapal mendekat, diperingati tidak jawab. Maka ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu anak panah diterjunkan. Nah ini ya, anak panahnya, dihujani anak panah, wes. Semakin dihujani tambah sewenang juga liang nih. Ini ya, mereka santai orang dua nih ya di sini ya. Ini yang diminta itu ternyata ada. Jadi dibuat anak panah yang luar biasa banyaknya di sini. Dan setelah cukup mendapatkan anak panah, juga liang budang. Dan cerita ini dikenal dengan peristiwa juga liang dan 100.000 anak panah. Saudara, ini peristiwa yang sangat cerdik. Mampu membaca situasi. Oh, lawan kalau seperti ini, dia akan bereaksi membawa anak panah. Tapi supaya tidak terlalu kelihatan, harus waktu cuacanya berkabut. Dia menghitung waktu kapan cuacanya itu berkabut. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Membaca situasi, menerapkan strategi yang pas. Hal yang kedua, Yoab bilang begini ya. Jika orang Aram itu lebih kuat daripada aku, maka haruslah engkau menolong aku. Abisai maksudnya. Tapi jika Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Nah, Yoab mengatur strategi untuk supaya bisa saling bantu dengan Abisai. Ini yang disebut dengan contingency plan. Karena Yoab itu tidak tahu. Abisai juga tidak tahu seberapa kuatkah orang Aram. Seberapa kuatkah orang Amon. Karena mereka tidak tahu, maka mereka membuat planning. Contingency plan.
rencana cadangan. Kalau misalkan mereka, salah satu di antara mereka tidak dapat menaklukkan pasukan, entah itu dari Aram atau dari Amon, maka janjiannya adalah saling menolong satu dengan yang lain. Ini penting. Contingency plan atau rencana cadangan itu sangat penting di dalam dunia saat ini. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Sehingga ketidakpastian akan bisa diminimalisasi jikalau kita siap untuk membuat contingency plan. Yoab menyerahkan peperangan ini, yang berikutnya ya, yang ketiga, ke dalam tangan Tuhan. Sudahkah peperangan kita di dunia ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Atau kita tidak rela menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dan pengen mengambil seluruh kredit itu supaya seluruh pujian itu dipujikan untuk kita? Kalau kita seperti itu berarti kita ini orang sombong. Berikan ruang kepada Tuhan untuk dimuliakan. Karena memang tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian janji setia Yoab. Saudara, kalau kita lihat ya, ketika Bani Amon melihat orang Aram sudah melarikan diri, berarti Yoab bisa mengalahkan orang Aram tanpa bantuan daripada Abisai. Terus mereka pun orang Amon ikut-ikutan lari dari Abisai. Terus masuk ke kota. Setelah itu pulanglah Yoab. Nah ini kenapa kok saya garis biru ya? Karena ada yang menarik ya. Pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, bukan Bani Aram. Padahal kita lihat tadi ya, Yoab itu mengalahkan Bani Aram, bukan Amon. Saya memperkirakan, Yoab begitu menang lawan Aram, maka Yoab langsung tidak berleha-leha, tidak berlenggang kangkung, langsung membantu Abisai menyingkirkan Amon. Entah Abisai itu memiliki kans untuk menang atau tidak, Yoab tidak peduli, pokoknya lawanku sudah pergi, maka kewajibanku untuk membantu Abisai. Mungkin saja Abisai itu bisa menang tanpa bantuan Yoab. Tetapi jumlah korban yang jatuh ketika Abisai berjuang sendirian, mungkin itu bisa lebih banyak. Tetapi ketika dibantu dengan pasukannya Yoab, maka korban yang jatuh dalam sisi Abisai itu bisa direduksi atau diminimalisasi. Itulah sebabnya Yoab setelah itu ditulis setelah memerangi Amon, mungkin bersama-sama dengan Abisai, baru dia sampai di Yerusalem. Strategi apa atau nilai penting apa yang kita pelajari di sini? Nilai pentingnya adalah begini ya. Tidak ada bagianmu, bagianku sendiri-sendiri. Dalam pengertian tidak ada peduli. Karena tempat kerja biasanya gini. Aku bagian nyerang Aram ya. Kamu bagian nyerang Amon. Kalau tugasku sudah selesai nyerang Aram, aku tidak mau bantu untuk nyerang Amon. Saudara, seberapa sering kita mendengar seperti itu? Sering bukan? Kalau misalkan perusahaan dijalankan seperti itu ya, aku pakai Amon, Aram. Aku selesai dengan Aram, tidak mau membantu kamu dengan Amon. Repot. Jadi itu tidak adanya kepedulian atau tidak adanya kebersamaan. Jikalau saudara dalam kesusahan, maka saudara yang baik itu adalah saudara yang membantunya. Seperti Yoab membantu Abisai. Dan mengeluarkannya dari masalah yang ada. Kalau ada orang dalam kesulitan dan tidak ada yang mau bantu, berarti dari ada something wrong dari sisi sense of belonging. Ada hal yang perlu dipertanyakan. Counter attack dari pihak Aram. Aram ini ya, ini bahasa Cinanya Pukanyen gitu ya. Nggak terima setelah terpukul kalah. Lalu mereka tuh berkumpul bersama-sama ayat 15. Terus kemudian Hadadeser menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat. Dari tadi kan belum dipanggil ya, orang Aram di seberang sungai Efrat. Ternyata orang Aram ini tersebar banyak sekali di wilayah ya. Mereka sampai di Helam, di bawah pimpinan Sobak. Wah, mau nyerang Israel lagi nih. Dan strategi berikutnya, Daud tidak mau pertempuran ada di Yerusalem. Daud ingin membatasi, mendatangi lawan langsung, dan membuat lawan tidak menjadi besar, sehingga membatasi ruang gerak lawan. Sehingga dikatakan di ayat 17 ya, maka dikumpulkanlah seluruh orang Israel, diseberangilah sungai Yordan, terus lalu sampai ke Helam. Seperti ini, Daud tidak ingin pertarungan dekat-dekat dengan pusat wilayah pemerintahannya atau kekuasaannya. Kalau saudara pengen tahu strategi membatasi ruang gerak lawan ini seperti apa, ya sama seperti yang kiper ya dalam permainan sepak bola. Kalau tinggal berhadapan 1 lawan 1,
Mau nggak mau kiper tuh harus maju tuh. Tujuannya maju tuh apa sih? Karena kiper itu untuk memperkecil ruang tembak, sudut tembak daripada striker. Kalau sudut tembaknya diperkecil, maka kecil kemungkinannya dia itu untuk bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Intinya, semakin dekat badan lawan kepada bola, semakin sulit sang pemegang bola itu untuk menendang secara leluasa. Prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, dengan majunya kiper, itu mempersempit ruang tembak. Dengan majunya Daud, itu juga mempersempit ruang gerak orang Aram. Karena kalau enggak, dari Helam ini ya, kalau nggak dicegat, nanti bisa nyebar kemana-mana, bisa mengepung kota Yerusalem, bisa repot. Kena surrounding. Nah, sebelum kena surrounding, sebelum dikelilingi, maka Daud maju duluan. Nah, kalau di Helam, kan apa nih yang dikelilingi? Nggak ada. Kan gitu. Nah, yang lebih penting lagi itu ayat 17 yang pertama ya. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud. Saudara pernah tanya enggak? Siapa sih memberitahukan? Nah, ini strategi berikutnya. Yaitu menempatkan orang-orang yang berperan sebagai badan intelijen di daerah-daerah musuh, supaya ketika ada berita-berita yang, apa ya istilahnya ya, membahayakan daripada negeri Israel, maka badan intelijen Israel, ini kayak Mossad zaman sekarang ya, itu bisa langsung diantisipasi oleh Daud. Dan ini informasi ini nilainya sangat mahal. Justru ini yang paling penting. Karena tanpa informasi, maka mungkin saja Israel bisa berleha-leha dan tidak siap untuk mengganti counter attack dari pihak Aram. Ayat berikutnya, slide berikutnya adalah akibat tidak meneliti dulu siapa lawan mereka. Ini penting ya. Daud itu membunuh daripada orang Aram 700 ekor kuda. 40.000 orang pasukan berkuda. Apa yang menyebabkan ayat 18 itu terjadi? Saudara, ayat 18 itu terjadi kalau kita runut ya. Karena Hanun, raja baru dari Amon itu, memberikan telinga dia kepada pemuka-pemuka Amon yang tidak bertanggung jawab itu. Seandainya Hanun tidak memberikan telinga dia kepada penasihat-penasihat yang ngawur-ngawur ini, maka ada kemungkinan 40.000 orang itu nyawa bisa diselamatkan. Tapi gara-gara keputusan yang ngawur, keputusan yang tidak berlandasan terhadap fakta, maka ada 40.000 orang yang nyawanya melayang. Betapa pentingnya peran seorang pemimpin di sini. Sekali salah pengambil keputusan, maka ada 40.000 orang nyawa yang dikorbankan. Hati-hatilah Anda sebagai seorang pemimpin. Pelajaran penting di sini ya. Seandainya kita jadi orang Aram, maka kita perlu mengetahui dengan jelas dengan siapa kita berperang. Orang Aram ini mungkin ya, karena letaknya orangnya itu ada di mana-mana gitu ya. Mungkin merasa diri hebat, sehingga mereka mungkin tidak perlu tahu lah Daud itu siapa sih, Israel itu siapa sih, gak perlu tahu. Pokoknya minta bantuan, Amon minta bantuan, serang-serang. Ya otomatis Amon pasti membayar upeti nanti kepada Aram. Kan kayak gitu. Ya, tapi kearogansian daripada Aram ini menjadi bumerang. Jangan-jangan jadi buntung, kehilangan 40.000 orang dan 700 ekor kuda. Dan itu yang terjadi bukan? Tapi nasi sudah jadi bubur, mereka sudah menyesal, apa boleh buat? Mereka tidak bisa mengembalikan 40.000 orang nyawanya yang sudah melayang ini. Saudara, teliti dulu siapa lawan Anda sebelum Anda bertindak. Karena jikalau tidak demikian, maka Anda akan tergilas oleh lawan Anda. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.